Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Medan Creative House. Apa kabarnya sahabat Medan Creative House? Senang rasanya berjumpa kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan ngebahas berbagai macam video tutorial. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau kalian tuh subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian semua agar ngedukung channel ini tetap berkembang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia videonya. Check this out. Nah, oke, teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas tentang tutorial yang masih berhubungan dengan Linux, ya. Kali ini kita akan masuk ke bagian cara mengkonfigurasi DHCP server di Debian 9. Nah, untuk kalian, ya, sebelum kita melanjutkan tentang konfigurasi DHCP, ya, alangkah baiknya kalau kalian itu, ya, download dulu aplikasi VirtualBox ya, yang ini sudah ada di link deskripsi di video ini. Dan kalau kalian juga belum paham bagaimana cara menginstalnya, kalian juga bisa lihat di thumbnail video yang sudah saya tautkan di video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja coba ke Oracle VirtualBox-nya dan kita akan langsung mengkonfigurasi DHCP. Oke. Ini dia, saya sudah mempunyai satu instalan ya. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal, silakan terlebih dahulu menginstal Linux Debian 9-nya di thumbnail video ini. Dan ada juga untuk kalian yang belum mempunyai ISO dari Debian 9, kalian bisa cek juga di link deskripsi di bawah ini. Pokoknya di sini sudah sangat lengkap dan satu paket ya. Oke. Nah, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu DHCP ya. Ini dia, saya akan menjelaskan sedikit tentang DHCP. DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Konfigurasi Protokol, yang dimana fungsinya ini memberikan alamat IP secara otomatis dari server ke klien. Nah, itu fungsi utama dari DHCP. Nah, untuk bagian masing-masing server sudah dilengkapi nomor yang itu disebut dengan IP address ya. Oke, nah bagaimana kita akan mengkonfigurasinya? Ya silakan teman-teman simak video ini sampai habis. Kita akan langsung juga melakukan pengujiannya agar tahu bagaimana konfigurasinya itu bekerja. Untuk kalian yang terlambat menonton video ini, kalian bisa lihat video ini di YouTube ya, di Medan Creative House, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen pokoknya. Oke. Nah, tahapan pertama ya, proses yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika selesai sudah menginstal salah satu DHCP ini ya, apa maksudnya Debian ini ya, Debian 9 ya. Kita masuk ke menu setting yang ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke di sini maksudnya ya, lalu kita pilih network. Nah, ya, di sini network ya, kita pilih network. Oke. Kita dipilih di adapter 1 ya. Untuk kalian yang belum seperti ini ya, centangkan aja di enable network adapter. Untuk attach to-nya kalian pilih ya, ubah dari NAT menjadi host only adapter atau adapter sebagai host gitu ya. Hostnya itu host dari virtual box itu sendiri. Nah, oke, di bawah ini ada namanya advance ya. Di advance kalian klik ya seperti ini. Lalu untuk promiscuous mode-nya kalian ubah dari deny menjadi allow all. Oke. Kalau pengaturannya sudah siap seperti ini, kalian pilih oke. Nah,
Di sini akan terbaca network adapter satunya host only virtual, hanya virtual box saja gitu. Oke. Setelah pengaturan selesai, kita akan lanjut ke start. Nah, kita start. Nah, oke, teman-teman, kita sudah masuk ke bagian loginnya ya. Di sini teman-teman kita akan masuk eh, loginnya menggunakan root ya. Kita ketikkan aja di sini root. Oke, kita enter. Lalu masukkan password yang sudah kalian isi waktu pas penginstalan tadi. Nah, kalau passwordnya berhasil, maka dia akan masuk ke bagian rootnya. Oke, perintah pertama yang harus kita ketikkan di sini ialah nano spasi slash etc slash network slash interface. Nah, ingat ya, saya ulangi sekali lagi ya, perintah yang pertama kali kita tuliskan di sini adalah nano spasi slash etc slash network slash interface. Nah, kalau penulisan katanya tidak lengkap atau spasinya juga bermasalah, nah maka program tidak akan bisa diakses. Contohnya kalau kalian di interface-nya tidak kalian tambahkan S-nya, maka dia tidak akan masuk ke pengaturan berikutnya. Oke? Kalau sudah kalian ketikkan perintah seperti ini, nano spasi slash etc slash network slash interface, lalu kalian enter. Oke? Nah, ketika kalian enter, kita akan masuk ke menu ini. Ya, di menu ini ya kita cari ya bacaan yang ini low. Kita akan edit bacaan low ini ya. Low auto plug-nya ini kita hapus ya. Seperti ini, kita hapus. Kita ganti menjadi auto. Ya, jadi bacanya auto ENP0S3 gitu ya. Nah, untuk EVES ENP0S3-nya init DHCP-nya ini kita ganti menjadi static. Nah, apa itu ENP0S3? Nah, ini adalah jaringan yang teradapter dari VirtualBox-nya. Ini kartu jaringannya atau disebut dengan kartu jaringannya. Nama kartu jaringan kita tadi adalah ENP0S3 ya. Oke. Kalau sudah kita ubah seperti ini yang kalian lihat di sini, EVES ENP0S3 init static, lalu kita pilih enter. Setelah itu kita pilih tab, lalu kita ketikkan lagi di situ address. Nah, kita isi contohnya addressnya adalah 192.168.10.1. Enter, lagi pilih tab, lalu kita tulis di sini netmask 255.255.255.0. Oke, nah kalau sudah seperti ini ya, kita save ya. Save-nya itu dengan cara ya menekan kontrol kombinasi antara kontrol dan X. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini save modifier buffer, kita pilih yes. Karena kalau kita pilih no, dia tidak akan bisa lanjut ke pengaturan berikutnya. Kalau sudah seperti ini, kita klik enter. Oke. Nah, sekarang perintah selanjutnya adalah kita harus restart jaringannya dengan perintah slash etc ya, slash init.d slash networking restart. Oke. Setelah itu kita enter.
Nah, di situ dia sudah menunjukkan oke, berarti jaringan tadi yang sudah kita buat dia sudah merestart dan begitu dia hidup lagi ya. Nah, oke, kita sekarang cek apakah benar IP-nya adalah 192.168.10.1 ya dengan cara mengetikkan perintah IP spasi A. Oke, enter. Nah, oke, di sini sudah tertulis ya teman-teman ya bahwasanya inetnya itu 192.168.10.1 dan untuk broadcastnya itu ya sudah di BRD itu ya ada 192.168.56.255 sudah langsung di situ. Oke. Nah, perintah selanjutnya ya kita clear dulu supaya bersih ya dengan perintah clear. Oke, lalu enter. Nah, perintah selanjutnya kita akan memasukkan ya atau menginputkan DVD 2-nya karena kalau kita lihat di sini, nah di sini masih berwarna abu-abu. Berarti DVD 2-nya itu belum aktif. Kita pilih di sini input ya, maksud saya kita pilih menu device di sini. Lalu kita pilih optical drives. Nah, kita pilih choose a device di sini ya. Choose a disk file. Setelah itu kita pilih DVD 2-nya. Bagi teman-teman yang belum tahu website untuk mendownload ISO ini sudah saya sertakan di link deskripsi di video ini. Oke, di sini 2 ya. Kita pilih open. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai kita masukkan, sekarang kita ketikkan perintah apt min cd-rom O-nya 1 lalu ketik add. Lalu kita enter. Lalu kita enter sekali lagi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah selesai kita memasukkan DVD 2-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita clear lagi ya. Kita clear lagi supaya bersih. Enter. Nah, selanjutnya kita akan install paket DHCP-nya dengan perintah apt spasi install min dhcp server ya. Nah, ini perintahnya apt spasi install min dhcp min server lalu pilih enter. Ada sedikit kesalahan di sini ya. Maaf. Saya masukkan lagi di sini apt spasi install isc min dhcp min server. Nah, saya lupa menuliskan isc-nya, sorry ya. Lalu kita enter. Nah, dia akan reading sampai selesai. Nah, ketika muncul tulisan seperti ini, do you want to continue? Kalian pilih Y. Oke. Kita pilih Y untuk lanjut. Kita tunggu sebentar nih di sini. Oke, kita tunggu sebentar, tidak terlalu lama ya. Nanti dia progresnya sampai 100%. Nah, oke, di sini tandanya kita sudah berhasil menginstal paket DHCP-nya. Namun sebelum kita lanjut lagi ke perintah berikutnya, kita clearkan semua bacaan di sini agar bersih ya. Clear. Sebenarnya kalau lanjut aja sih nggak apa-apa ya, tapi karena saya sudah nyaman seperti ini ya, kalau kita sudah banyak seperti ini kita clear gitu supaya bersih aja gitu. Clear. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke direktorinya dengan perintah nano spasi /etc /dhcp /dhcpd.conf. Nah, seperti ini ya. Oke, jangan lupa nano spasi /etc /dhcp /dhcpd.conf. Jangan salah. Setelah itu kita pilih enter. Nah, oke.
Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah kita sudah masuk ya ke direktorinya ya di sini. Lalu lanjut, apa yang harus kita lakukan setelah kita masuk ke menu direktorinya? Ya, di sini kita disuruh mencari ya sebuah kalimat ya supaya kita tuh lebih simpel, supaya kita tuh nggak cari-cari lagi ke bawah karena itu banyak banget gitu kan. Nah, di sini kalian harus mencari sebuah kalimat yang bertuliskan slightly. Ya, jadi kalau kalian tidak tahu ya, kalian bisa menggunakan kombinasi tombol yaitu Ctrl W atau where is. Kalau di Linux itu seperti itu, where is, di mana gitu kan. Nah, kita klik aja kombinasi Ctrl dan W. Ctrl W, lalu akan muncul bacaan search, pencarian, lalu kita tuliskan di situ slightly atau a slig gitu aja ya, a slig. Nah, itu sudah muncul dia. Kita enter ya. Kalau sudah kalian ketik seperti ini, a slig, kita enter. Nah, dia akan langsung muncul ke a slightly. Lalu apa tugas kita di sini? Nah, di sini ya kalau sudah muncul tulisan a slightly different bla 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 bla. Nah, sekarang kita edit. Pertama kita edit dulu ya, kita hilangkan tanda pagar di bacaan subnet dan range ya. Di sini subnetnya kita hapus ya, tanda pagarnya. Untuk option di range-nya ini juga kita hapus ya. Kita hapus. Nah, untuk di bagian option domain name server dan option domain name itu kita biarkan saja tetap ada tanda pagar. Untuk option router, option broadcast, default last time, dan max last time sampai ke tutup kurung kurawalnya kita hilangkan tanda pagarnya. Oke, jangan lupa yang menggunakan tanda pagar itu hanya option domain name server dan option domain name yang di bagian internal. Itu ya. Oke, next. Lanjut lagi kita akan mengubah subnet mask yang di sini. Nah, ini kan belum belum apa nih, belum dibuat tadi ya kan. Kalau yang pertama tadi kan angkanya 192.168.10.1 gitu ya. Nah, di sini kita harus buat ya, kita mulai dari 192, kita ubah di sininya menjadi 168 10.0. Oke. Netmasknya juga di sini kita ganti ya, yang 224-nya menjadi 0. Oke. Nah, setelah itu range-nya. Apa itu range? Range itu jarak dari IP pertama sampai IP terakhir. Lalu di sini saya akan coba ubah menjadi IP-nya 192.168.10.2. Ya, di sini. Ini kita ubah aja nih. 10.2. Lalu untuk terakhirnya di sini kita buat 192.168 ya 10.30 ya. Oke, di sini ya. Untuk option routernya kita ganti menjadi 192.168.10.1. 10.1. Oke. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu untuk option broadcast-nya kita akan menggantinya menjadi 192 ya 168 10.255. Oke. Oke. Nah, perhatikan jangan sampai ada yang salah ya. Perhatikan jangan sampai ada yang salah. Berarti nanti untuk range-nya itu ya, jarak dari IP tadi adalah 192.168.10.2 sampai ke 10.30.
Oke, kalau sudah tidak ada yang salah cara penulisannya, sekarang kita simpan dengan cara menggunakan Ctrl X. Setelah itu kita pilih yes, enter. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan perintah lagi untuk ke interface-nya, yaitu dengan menuliskan perintah nano spasi /etc slash default slash isc dhcp server. Oke, kalau sudah seperti ini perintahnya, kita enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah muncul di sini ya, selanjutnya untuk di interface sini ya, interface V4, nah ini kita isikan dengan INP0S3 ya. Kenapa? INP0S3 tadi yang sudah saya katakan sebelumnya itu adalah nama kartu jaringan kita ya, INP0S3 tadi ya. Kalau sudah kalian masukkan INP0S3-nya ini, lalu kita simpan lagi, Ctrl X, ya, enter. Lalu apa perintah selanjutnya? Nah, di sini kita akan menggunakan perintah, kita akan merestart DHCP-nya karena kita sudah memasukkan DHCP tadi ya. Kita restart DHCP-nya dengan menggunakan perintah /etc /init.d /isc min dhcp min server. Oke, jangan lupa tambahkan restart-nya ya teman-teman ya. Restart. Ini adalah sebuah fungsi ya. Jadi di Linux itu yang berbasis CLI seperti ini memang jangan sampai salah penulisan serta titik koma spasinya. Kalau tidak, dia tidak akan terprogram. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita enter sampai dia muncul tulisan oke. Nah, sudah oke ya, sudah tanda hijau di situ ya, sudah oke. Nah, lalu bagaimana perintah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita cek statusnya dengan perintah min etc ya. Sama seperti tadi ya, kita klikkan aja di bagian ini ya, oke. Di sini status. Ini status bukan maksudnya status jomblo atau status yang gimana-gimana, status sudah menikah atau belum ya teman-teman ya. Tapi di sini kita akan mengetahui apakah statusnya sudah terpasang atau belum ya. Jadi perintahnya itu sama dengan yang tadi, it/etc/init.d/isc/dhcp min server, setelah itu status. Kalau yang tadi kan restart ya. Oke, kita langsung saja kita enter. Nah, sampai dia muncul active running. Oke, di situ sudah active running ya. Di situ sudah ada tulisan hijau active running, berarti ini sudah berfungsi, sudah kelar. Ya, oke. Di sini sudah kelar. Nah, sekarang kita akan melakukan langkah pengujian. Nah, oke. Di sini kita akan melakukan langkah pengujian. Kita minimizekan dulu virtual box-nya ya. Oke. Nah, kita sekarang ketik di sini ya, Windows R ya, kombinasi Windows R, lalu ketikkan cmd. Setelah itu cmd. Nah, oke. Di sini kita ketikkan ipconfig kalau sudah terbuka ya cmd-nya. ipconfig spasi /release ya, release. Oke, setelah itu ketik enter. Oke, nah ini adalah rilisnya sudah terbuat. Selanjutnya kita akan merenew. Nah, tinggal kalian ketik aja tombol yang di atas bawah patch up atau patch down, kita ganti menjadi renew. Nah, seperti ini ya, ipconfig spasi /renew. Lalu kita enter. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, oke, di sini kita sudah melihat, tapi ini bukan IP4 address-nya. Oke ya teman-teman, ini bukan IP4 address-nya. Oke, sekarang kita kemari ya, lalu ke network internet setting. Mungkin ada beberapa yang masih enable ya.
Nah, seperti ini sudah disable, ya ini sudah enable, ya. Nah, ini sudah stable ya. Tadi kita lihat statusnya di sini, details. Nah, di sini tidak ada gini seperti ini ya. Nah, oke. Di sini VirtualBox only-nya sudah ini ya. Cuman mungkin ya tidak ter-enable di sini, jadi kita disablekan aja dulu di sini. Temannya. Jadi untuk di sini itu kita bawa kemari ke Task Manager. Mungkin ada bagian yang masih terbuka di V. Nah, ini dia. Jadi teman-teman nih ya, di sini ketik saja V-nya di sini, contohnya nih. Ya. Sekarang kita coba mengaktifkan renew lagi. Apakah dia sudah terkoneksi? Nah, ini belum menunjukkan juga ya aktivitasnya. Jadi di sini mungkin ada beberapa VirtualBox yang akan eh, kita enteskan aja. Di sini enteskan aja ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah, kita buat lagi Windows R CMD. Nah, coba kita sekarang masuk ke ipconfig, renew, release. Oke, selanjutnya kita renew. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini sudah aktif ya. IP for address-nya adalah 192.168.10.2. Oke. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, di sini subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Nah, di sini default gateway-nya sudah tertulis 192.168.10.1. Oke. Nah, ini sekarang kita clearkan dulu. Ya, exit. Oke. Sekarang kita buat lagi. Nah, di sini sekarang ketikkan perintah ping 192.168.10.1. Oke, sudah berhasil ya. Di sini bacanya revel from ya. Bagaimana dengan yang di Linux-nya ya? Sekarang kita tes dengan ping 192.168.10.2. Kita enter, oke, selesai ya. Sudah selesai. Berarti di antara CMD dengan CMD punya komputer kita dan CMD dengan Linux kita ini sudah berhasil terhubung dengan DHCP. Dan kita lihat juga di sini, kita cek juga ya di network internet settingnya, apakah sudah tersambung ya. Kita lihat di sini enable, lalu kita lihat di sini status. Kalau tadi kan belum ada tuh, masih 56 ya. Nah, kita lihat detailnya. Nah, di sini sudah terkoneksi, yaitu 9192.168.10.2. Oke. Nah, sekarang selesai. Oke. Nah, sekian dulu tutorial dari saya. Apabila kalian kurang paham tentang tutorial ini, kalian bisa langsung komen di video ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman semuanya agar ngebantu channel ini tetap terus berkembang dan memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Oke. Jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.